Memang tadi malam kenapa toh? Tanya Rijal yang penasaran. Kami berenam saling menatap satu sama lain. Sejujurnya kami masih takut dengan kejadian yang menimpa kami. Udah besokku ceritain, sekarang ayuk tidur wis wengi. Ajakku. Yo. Tapi aku penasaran loh, ucap Rijal yang agak memaksa. Udah besok aja, Jal. Ujarku. Mas Rijal. Iyo, Yun. Lampunya hidup sampai pagi kan mas? Iya deh, lagian mas tadi sekalian beli stok minyak buat 10 hari ke depan kok, gak usah khawatir. Yuni agak lega mendengar jawaban Rijal dan pergi disusul Julia, menuju kamarnya menyusul Laras yang sudah tidur duluan. Yowis, ayuk, budal turu. Ajak Topa. Aku segera mengikuti Topa untuk beristirahat di kamar. Malam ini semua terlihat lebih menenangkan daripada malam sebelumnya. Aku memandang langit-langit yang mendapat sedikit cahaya dari ruang tengah. Setidaknya ini membuat sedikit lebih baik. Belum tidur ya? Tanya Topa yang tidur di sebelahku. Belum pa, belum bisa tidur. Ucapku. Sama. Tapi ya, tambah Topa yang langsung duduk di tempat tidur. Aku pun ikut duduk di sebelahnya. Sejak datang ke desa ini kurasa ada yang aneh. Ucap Topa. Iyo sih pa, aku juga ngerasa ada yang aneh. Pantangan-pantangan di sini terasa ambigu sih. Aku sendiri malah penasaran dengan tempat terlarang itu. Aku melirik ke Topa dan kembali menatap ke arah dinding papan yang renggang. Suara binatang malam bersahut-sahutan seakan bernyanyi. Aku menghidupkan sebatang rokok dan menghisapnya dalam. Ya, sampean gak mandi po? Tanya Topa sambil mendengus-dengus ke arah badanku. Matamu lopa, lah sampean delok sendiri tadi aku mandi. Ucapku agak kesal. Tapi bau amis lo. Aku mencoba mencium bau yang dibicarakan Topa. Iya pa, bau anyir. Aku menutup hidung dengan satu telapak tanganku. Oalah, bangsat. Teriak Topa kesal. Wislah turu, daripada dilihatin lagi, amit-amit. Kata Topa yang langsung menutupi seluruh badannya dengan selimut. Aku segera mematikan rokokku dan ikut masuk ke dalam selimut dan mencoba untuk segera memejamkan mata. Sosok itu melihat dua orang pemuda yang terlihat ketakutan dengan keberadaannya. Pijar mata yang merah serta darah yang keluar dari kelopak matanya mengalir ke raut mukanya yang rusak sebagian. Sosok itu berseringai di balik dinding papan itu. Mbah Sarwoto terlihat berjalan tergopoh-gopoh ke salah satu rumah warga. Di sini mbah. Kata orang tersebut menunjuk salah satu kamar di rumahnya. Mbah Sarwoto segera membuka pintu kamar tersebut. Terlihat sesosok gadis yang tengah berdiri di pojok kamarnya dengan kepala yang menunduk. Nduk, ucap Mbah Sarwoto pelan sambil menggapai pundak dari gadis itu. Erangan gadis tersebut terdengar saat Mbah Sarwoto menyentuh pundaknya. Gadis yang awalnya hanya diam kini memberontak sambil meludahi wajah Mbah Sarwoto. Pupil hitam matanya tak lagi nampak, hanya terlihat warna putih yang ada di kedua bola matanya. Tak tinggal diam, Mbah Sarwoto segera berusaha menghentikan pergerakan gadis itu. Tekanan yang diberikan Mbah Sarwoto membuat gadis itu semakin mengamuk dan beringas dengan mencakar lantai papan hingga membuat kuku di jarinya lepas. Ibu dari gadis tersebut tak kuasa menahan tangis saat melihat anak gadisnya berubah menjadi seperti binatang liar itu. Cekeli tangan Ne, perintah Mbah Sarwoto kepada ayah dari gadis tersebut. Ayah dari gadis tersebut segera mematuhi perintah Mbah Sarwoto. Dengan sekuat tenaga dia memegang tangan anaknya agar tidak terluka lagi. Gadis yang awalnya lemah lembut ini menjadi sangat bertenaga, hingga ayahnya sendiri menahan sampai keluar keringat dari kepalanya. Mbah Sarwoto lalu memegang dahi gadis tersebut, sambil merapal beberapa mantra. Suara pekikan keras layaknya hewan yang disembelih terdengar melengking saat Mbah Sarwoto secara perlahan menggeser tangannya dari dahi ke ujung kepala gadis itu. Perlahan-lahan gadis yang awalnya memberontak mulai terkulai lemas tak berdaya. Mbah Sarwoto segera bangkit dan menyuruh ayah dari gadis tersebut untuk membawa gadis itu ke tempat tidurnya. Ibunya terlihat sedikit tersenyum dengan raut wajah yang masih terisak menghampiri putrinya yang terbaring di tempat tidur. Mbah Sarwoto melihat ke arah gadis itu lalu keluar dari sana, diikuti oleh ayah dari gadis tersebut. Matur suwun, Mbah Woto, ucap ayah dari gadis tersebut. Nggih sami-sami, Yan, ujar Mbah Sarwoto kepada Paijan, nama ayah dari gadis tersebut.
Emang anakmu kenopo toh, Yan sampai surup begitu? Aku yomboten ngerti mbah, kenopo Widya sampai kelebonan. Ngertiku pas mau abis subuh, Widya nangis terus jerit-jerit. Lah pas ditakoni karo mamak malah mancal ndas mamak Mbah Sarwoto manggut-manggut mendengar penjelasan Papaijan. Sak ngertiku, wingi Widya bali dari sawah, terus diam ora koyo biasane. Sawah neng brang kidul, tanya Mbah Sarwoto. Mboten mbah, sawah neng brang lor. Soale jarene diajak bibiknya garap sawah di sana. Mbah Sarwoto terlihat berpikir sejenak. Opo anakmu masuk ke Watu Gajah, Yan? Tanya Mbah Sarwoto. Ora lah mbah, ora bakal wani. Jawabnya. Mbah Sarwoto pun berpamitan dan berpesan kepada Pak Paijan, bila nanti terjadi apa-apa bisa langsung mencarinya di sawah. Siang ini kami ke balai desa untuk bertemu Mbah Carik membicarakan tentang proker yang sudah kami sepakati semalam. Mbah Carik terlihat antusias dengan ide-ide yang kami berikan dan berjanji akan membantu tugas kami. Kami senang mendengar jawaban dari Mbah Carik yang memberikan sinyal positif kepada kami. Kami pun berpamitan dan bersama-sama pulang ke rumah. Fiuh, untung diterima cah, kata Bayu sambil duduk di teras. Iyo yu, alhamdulillah, jawab Angga. Nah kan, kalau begini enak mas, besok bisa kita kerjakan prokernya. Tambah Julia yang duduk sambil membawa buku di pahanya. Ya, panggil Rijal. Opo, Jal, sahutku. Sampean bilang mau cerita soal kemarin. Tanya Rijal penasaran. Aku menatap ke arah Topa dan Yuni yang terlihat agak gusar mendengar pertanyaan Rijal. Emang ada apa sih cah? Tanya Angga yang juga penasaran. Aku menghela napasku dan mulai bercerita detail tentang kejadian yang kami alami malam itu. Semua terdiam mendengarkanku. Rijal dan Angga nampak terkejut dengan kejadian yang kami alami. Angga segera melihat ke arah pergelangan kaki Yuni yang masih nampak sedikit bekas cengkraman di kakinya. Lah terus sesudah itu, ya. Jadi, aku melanjutkan ceritaku saat kami berenam berkumpul di ruang tengah. Malam yang gelap dengan cahaya lampu ublik membuat kami merasa ketakutan. Topa memegang wajahnya yang sedikit berdarah di bibirnya setelah dihantam pintu oleh Yuni yang menendangnya dari dalam. Kami terdiam hingga suara detak jantung kami terdengar tak beraturan. Suara keras bantingan pintu terdengar keras hingga membuat kami semua terkejut. Udara dingin mulai menjalar dari bawah kaki sampai ke ujung kepala. Kami berenam saling menatap satu sama lain. Yuni mulai menangis dan duduk bersimpuh sambil menutup matanya. Kami menjadi panik melihat keadaan Yuni yang semakin kencang menangis. Suara hantaman pintu diiringi sayup-sayup suara tangis dan tawa yang terdengar sangat jauh mulai terdengar di telinga kami. Kami bagai tertanam di pijakan kami masing-masing hingga suara itu perlahan menghilang. Aku mencoba melangkah melihat ke arah bantingan pintu di arah dapur. Hawa dingin membuat bulu kudukku di tengkuk leher berdiri. Aku berjalan lebih dahulu sambil memegang senter, diikuti Bayu serta teman-teman yang lain, hanya tersisa Laras yang terlihat menenangkan Yuni di ruang tengah. Suara pintu dapur yang terbuka dan menutup dengan sendiri menjadi pemandangan tak lazim yang kami saksikan kala itu. Aku ingat betul bahwa pintu di dapur sudah terkunci dengan rapat. Aku menyorot senter ke arah pintu dapur sebelum tiba-tiba kami dikagetkan dengan bantingan keras pintu tersebut. Sesosok tangan hitam dari arah luar terlihat memegang salah satu pilar pintu yang terbuka tersebut. Tangan yang hitam seperti membusuk sedikit demi sedikit merayap memegang kayu yang berada di sana. Sebuah kepala dengan rambut acak-acakan serta mata merah dan muka yang hancur terlihat mengintip kami dari balik pintu. Aku melonjak ketakutan dan berlari menerobos Bayu dan Topa yang terlihat sama ketakutannya denganku. Kami berlari menuju keluar dan menendang apa saja yang kami lalui tanpa pikir panjang. Julia segera menarik Yuni yang menangis semakin menjadi-jadi keluar. Pekikan minta tolong keluar dari mulut kami dengan rasa takut yang mengalir di setiap pembuluh darah. Astaga, itu seriusan, ujar Rijal setelah mendengar ceritaku. Sampean kira kami berenam bercanda, Jal? Kataku sambil menghisap rokok. Rijal terlihat sedikit khawatir, apalagi setelah melihat keadaan Yuni yang terlihat masih ketakutan dengan kejadian yang dia alami. Tapi syukurlah kalau kalian tidak apa-apa, tambahnya.
Semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Ucap Rijal. Aku memandang Topa. Kami berdua sepakat merahasiakan tentang apa yang kami alami tadi malam. Langit mulai mendung, musim hujan akan datang membawa badai yang akan membuka tabir tentang masa lalu yang kelam di desa ini.